kiranya Tuhan memberikan waktu untuk kami menghafiri Engkau dan nafas. Sehingga kami boleh mengalami diri kami yang kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus ada di dalam ibadah kami. Kami yang kita percaya Tuhan, Engkau ya Tuhan juru selamat dan kasih jiwa kami. Kiranya Tuhan juga beri kerinduan ya Tuhan bagi anak-anakmu yang dulu sedang mengalami kelemahan ya Tuhan di dalam iman. Biarlah mereka yang Tuhan Yesus boleh Kau pilih kembali. Mereka rindu ya datang kepada Tuhan. Karena waktu yang masih Kau berikan bagi kami begitu sangat berharga ya Tuhan. Tidak kami sia-siakan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tutup bungkus kami dengan pelayanan yang berlimpah. Kepada nama-Mu terlebih lagi hamba-Mu yang berkata mengatakan firman. Kau tahu Tuhan kebutuhan setiap rohani kami yang bagus. Kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tidak bersalaman ya. Jadi semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh bertemu, kita boleh beribadah kembali seperti ini, ya. Bukan karena kita tidak mengerti karena kasih Tuhan. Seharusnya kita lebih lagi mencintai dan mengasihi Tuhan. Kita boleh melihat karena diri saudara-saudara kita masih ada semuanya ya. Kita mendengar kalau di tempat ini ada yang positif, ya. Kalau dunia begitu menakutkan, kita bersyukur. Kita solusinya bersyukur kita bisa bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Haleluya, bertemu di dalam kasih.
sampai kepada pagi hari ini kami dapat menikmati kasih setia dan pertolongan-Mu yang besar, sehingga kami mempersiapkan diri untuk kami menikmati firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah penolong bagi kami. Itu sebabnya kuasai hati, pikiran, pendengaran kami untuk firman Allah berbicara, beracara bagi kami sekalian. Kiranya kuasa dan urapan dari Allah yang Maha Tinggi menaungi melawat kami semua, sehingga kebenaran Allah sampai kepada setiap kami dan setiap kami diberkati oleh Tuhan. Segala penguasa yang bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan ada di tengah kami, kuasa-Mu bekerja bagi kami, memberikan sukacita dan kemenangan bagi kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Setelah Tuhan Yesus pergi meninggalkan para murid yang tercatat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal pertama, pasal kedua, dan seterusnya, Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa mereka akan menerima penyertaan yang tidak pernah berhenti. Roh Kudus yang dikirim oleh Bapa, Roh itu yang menyertai mereka selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikan dengan baik di dalam perjalanan umat-umat Tuhan, mulai dalam kitab Kisah Para Rasul dan seterusnya, kita akan melihat banyak hal yang sebenarnya manusia tidak dapat lakukan. Bagaimana berita Injil itu dapat sampai kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah? Bagaimana seorang Stefanus
bisa berdiri di atas firman Tuhan, dan dia rela dirajam dengan batu. Bagaimana Petrus, bagaimana yang lain-lain harus mengalami banyak hal. Kekuatan kemampuan mereka sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara, tidak datang pada kekuatan mereka sendiri, tetapi sesungguhnya adalah dari Roh Kudus yang menyertai mereka selama-lamanya itu. Kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita masih bisa beraktivitas dengan baik, semata-mata oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya, kata Alkitab dalam ayat 16 bagian terakhir, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya pekerjaan Roh Kudus kepada umatnya, kepada gerejanya, kepada kita yang percaya kepadanya, bersifat selama-lamanya, menetap, permanen, terus-menerus. Walau kadang-kala Bapak Ibu Saudara kita merasa tidak ada yang mendampingi, seolah-olah kita merasa seorang diri. Ketika masalah bertumpuk-tumpuk, persoalan terus ini berganti, konsentrasi perhatian kita hanya tertuju kepada problem masalah yang muncul. Sehingga kalau bicara tentang penyertaan Tuhan yang selama-lamanya itu mudah terkikis, karena konsentrasi perhatian kita hanya tertuju kepada masalah yang bertubi-tubi datang kepada kita. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita teliti dengan baik, ada banyak hal yang bisa kita ceritakan tentang penyertaan dan pembelaan Tuhan bagi kita. Berapa kali saya lepas Bapak Ibu Saudara dari kecelakaan. Saya tidak pernah berhenti untuk menceritakan tentang penyertaan Tuhan bagi saya. Saksinya sampai hari ini masih ada mami mertua saya. Bagaimana kecepatan 120 di tol Seran Merak itu, saya harus menabrak kambing di tengah jalan raya di tol, kecepatan 120. Dan bukan itu saja, naik motor harus nabrak kambing. Bapak Ibu jangan menyepelekan hal-hal seperti itu. Seorang anak hamba Tuhan GPDT di dekat Leeuwarden, itu anaknya meninggal gara-gara tabrakan dengan beca. Anak masih gagah, masih muda, yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan di situ. Tapi karena hal sepele, dia harus berpulang terlebih dahulu. Maksud saya, dalam semua peristiwa-peristiwa, kalau kita mau menyelami secara teliti, satu kesimpulan bersama kita harus menyatakan, memang semua karena penyertaan Roh Kudus bagi kita. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya kegerakan gereja hari-hari ini, Bapak Ibu
Ibu Saudara, tidak bisa lepas dari peran serta pekerjaan Roh Kudus. Saat kita susah, saat kita mengalami kesedihan, waktu kita bergumul dengan masalah, Dia akan tetap menyertai, Dia akan tetap menghibur, Dia akan tetap menguatkan kita, karena Dia adalah penolong yang lain yang disebut dalam ayat yang kita baca, yaitu Roh Kudus itu. Dia tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Apa pekerjaannya hanya saja kalau kita mengalami sukacita? Tidak. Lalu kita simpulkan waktu kita mengalami kesulitan, sedang ada di dalam duka, Roh Kudus tidak ada. Bukan demikian. Dia tetap ada, Dia eksis, Dia selalu siap menyertai kita. Apa yang tidak digenapi oleh janji Tuhan bagi gerejanya, bagi kita yang percaya kepadanya? Betul, memang Yohanes pasal 14 adalah perjanjian yang akan diberikan, tetapi telah digenapi dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan itu 2000 tahun yang lalu pernah digenapi. Dan tidak hanya berlaku pada 2000 tahun yang lalu, pada waktu zaman gereja mula-mula semata, tetapi sampai kepada hari ini, penyertaan Roh Kudus itu tetap ada. Kata selama-lamanya itu tidak pernah berhenti. Dia akan tetap berjalan. Meskipun kadang kita tidak menyadari kehadiran dan keberadaannya, meskipun mungkin kita sulit untuk memahami cara kerjanya, tetapi pekerjaan Roh Kudus tidak dapat diukur oleh pikiran kita. Kalau Roh Kudus memberikan keajaiban, itu baru pekerjaan Roh. Kalau saya sembuh, berarti Roh Kudus bekerja. Tapi kalau tidak, Roh Kudus tidak bekerja, dan seterusnya. Itu kan kesimpulan yang kita buat sesaat sebagai bentuk kekecewaan kita terhadap kenyataan-kenyataan yang muncul. Nah, sebenarnya di dalam 3 ayat yang kita baca tadi, kata Roh Kudus, penghibur, penolong yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada umat-umatnya. Kata penolong, kata Roh Kudus itu sendiri, kata penghibur itu memiliki 3 kata depan yang memiliki pengertian yang berbeda-beda. Saya kira saya tidak harus menyampaikan bahasa Yunani, karena juga percuma, gitu kan. Tapi paling tidak pengertian dari ayat-ayat yang kita dapat pahami, mengerti, kita terapkan dalam kehidupan kita. Dalam ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata penolong di dalam kata dasar bahasa Yunani, kata depannya itu berpengertian setara dengan bersama. Jadi penolong Roh Kudus itu bersama dengan kita. Di Inggris tadi pagi saya membaca ada seorang suami istri yang telah meninggal, tetapi karena suami istri ini begitu saling mengasihi, begitu saling mencintai, diabadikan. Walau
dipisahkan oleh tembok rumah, tetapi sebagai bentuk apresiasi terhadap cinta kasih yang dibangun oleh kedua pasangan ini, dibuat monumen berjabatan tangan antara satu makam dengan satu. Ini berjabatan tangan begini. Tetapi cinta kasih itu pun sebenarnya tidak melambangkan kebersamaan. Sulit untuk kita menerjemahkan bahwa itu bersama-sama. Meskipun mungkin Bapak Ibu Saudara secara kasat mata melihat bergandengan tangan, tetapi itu tidak bisa menunjukkan kata bersama. Nah, pekerjaan penolong dalam hidup kita, kata penolong itu setara dengan bersama. Artinya Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Roh Kudus bagi kita, Dia itu bersama dengan kita, menyertai sampai selama-lamanya. Dia bersama dengan kita. Bersama dengan kita, kebersamaan Roh Kudus dengan gerejanya itu tidak dibatasi oleh keadaan, tidak dibatasi oleh sesuatu yang terjadi, tetapi Dia akan bersama-sama dengan kita. Sampai kapan? Sampai titik berakhirnya kita hidup di dunia ini. Sekali lagi, Dia bersama-sama dengan kita. Di dalam ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran, itu menunjukkan setara dengan di sebelah. Jadi Roh Kudus sebagai penolong itu mendampingi kita. Dia selalu menyertai kita, di sebelah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, selain Dia bersama-sama dengan kita, Dia ada di sebelah kita. Meskipun Bapak Ibu Saudara keberadaannya, kehadirannya kita tidak dapat merasakan, tetapi Dia ada di sebelah kita, mendampingi, menyertai kita. Dan dalam ayat 17, kata yang sama, Roh kebenaran, itu dipakai kata di dalam. Dia bersama dengan kita, Dia di sebelah kita, Dia ada di dalam kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus bersama kita, Dia ada di sebelah kita, Dia ada di dalam kita. Inilah cara kerja Roh Kudus yang akan menyertai kita selama-lamanya. Mengapa kita harus ragu? Mengapa kita harus bimbang? Mengapa kita harus khawatir? Mengapa kita harus takut terhadap kenyataan-kenyataan yang muncul? Seandainya saja kita menyadari penyertaan Roh Kudus bagi kita, yang bersama, di sebelah, di dalam kita. Jangankan begitu Bapak Ibu, kita saja di tempat gelap, masih saja kan ketakutan itu luar biasa. Bulu kuduklah merinding, seperti ada yang menggelitik di belakang dan seterusnya. Jangankan di tempat gelap, ke WC pun kadang-kadang bukankah ditemani
"Papa, temenin dong, saya mau ke WC." Nah, kalau ada bapak-bapak, "Mama, temenin saya ke WC," itu bapaknya perlu bertobat. Kalau ada bapak-bapak, "Mama, bangun, Ma, saya mau ke WC, Papa anterin dong." "Kenapa, Ma?" "Takut." Saya kira bapaknya perlu disunat 2 kali. Perlu disunat 2 kali. Kalau saja kita memahami dengan baik, Roh Kudus menyertai kita bersama di sebelah di dalam kita. Ada seorang di daerah Jawa, nenek-nenek umur 117 waktu dia disuntik. Dan ini belum lama peristiwanya. Dari muda memang sudah ditinggal oleh suaminya. Dia berkomitmen berkata begini, "Saya tidak akan pernah menikah lagi." Padahal dalam cerita itu disebutkan banyak orang kaya yang akan meminang saya. Saya juga berpikir anak saya pasti hidupnya akan lebih baik karena dipinang oleh orang kaya. Lalu ibu ini yang sudah jadi nenek yang berusia 117 ini berkata dari masa mudanya semenjak ditinggal oleh suaminya, "Saya tidak akan pernah menikah lagi. Saya akan membesarkan anak-anak saya." Tahukah apa pekerjaannya nenek itu? Hanya pemukul batu yang sehari itu kadang bisa dapat 7.000, bisa dapat 15.000 kadang-kadang. Lalu ditanya oleh yang mewawancarai, bagaimana caranya supaya hidup sehat, hidup baik, lanjut usia? Nenek itu bilang, "Lepaskan semua pikiran. Makan apa yang ada. Kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Itu jangan jadikan persoalan." Yang dia tidak berdoa untuk supaya kaya. Yang penting bisa makan dan sehat saja. Katanya begitu. Tapi sekali lagi bukan berarti Bapak Ibu Saudara orang-orang yang demikian ini adalah menolak penyertaan. Tetapi kalau dia percaya kepada Kristus, statement yang keluar seperti itu, "Saya percaya," karena ada kesadaran yang muncul begitu dalam, bahwa Roh Kudus yang menyertai itu bersama-sama di sebelah dan di dalam dia, tidak akan pernah meninggalkan dia. Dalam Matius pasal yang ke-14, Roh Kudus mendampingi, menolong dan menguatkan. Matius pasal 14 ayat 30 sampai ayat 31. "Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, 'Tuhan, tolonglah aku!' Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, 'Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?'" Ini adalah peristiwa tentang Yesus berjalan di atas air ketika murid-murid sedang berhadapan dengan laut yang bergelora. Petrus, kisah daripada Petrus di mana dia melihat Tuhan berjalan di atas air. Dan dia berkata, "Guru, kalau itu engkau," dan seterusnya. Tetapi saya melihat ayat 30, ketika dirasanya tiupan angin oleh Petrus,
segera Yesus mengulurkan tangannya tanpa perlu waktu yang ditunda-tunda. Anak saya Jin kalau disuruh Jin mandi selalu berkata sebentar. Kalau dari mana-mana disuruh Jin, ayo makan dulu sebentar, selalu pakai kata sebentar. Pasti tidak akan pernah mandi meskipun dia berkata sebentar. Kita sudah 10 kali Jin mandi sebentar, masih pakai kata sebentar. Sebentar ya, sebentar ya. Dulu pakai 5 menit, sekarang hanya sebentar. Sebentarnya itu bisa 20 menit, bisa 30 menit, bahkan bisa 1 jam kata sebentar. Tetapi ketika Petrus mengalami bahaya, Yesus tidak berkata sebentar, Petrus tunggu kamu lemas, tunggu kamu tenggelam dulu. Tidak. Kata Alkitab segera. Saat itu juga Yesus mengulurkan tangannya. Ini adalah pengertian di mana Roh Kudus itu bersama, di sebelah dan di dalam kita. Ia menyertai kita, mendampingi kita, mengulurkan tangannya secepat kilat. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat orang tenggelam, jangan cepat-cepat kita merasa hebat lalu terjun ke dalam air dan kita memberikan pertolongan kepada orang itu tanpa membawa peralatan. Di Lampung pada waktu banjir ada kakak adik, adiknya tenggelam, nah kakaknya itu berusaha menolong. Akhirnya dua-duanya hilang. Ketemu setelah 4 hari dan tubuhnya sudah membusuk, matanya sudah membengkak jadi besar. Dan banyak kisah seperti itu yang terjadi. Menolong gitu. Kalau manusia, pelajaran dari manusia dari peristiwa itu, tunggu seorang tersebut lemah, tunggu tenaganya sudah habis baru angkat. Saya percaya kalau Roh Kudus yang menyertai bersama di sebelah di dalam kita, tidak menunggu titik penghabisan, dia terus mengulurkan tangan bagi kita. Tidak menunggu segala sesuatunya sudah habis, dia sediakan terus setiap hari. Dia menyediakan terus setiap hari kepada kita. Ada Bapak Ibu Saudara yang di tengah COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara tidak makan nasi, meskipun susah payah kita mencari, tapi kita tetap makan nasi. Setiap hari disediakan oleh Tuhan. Dengan kemampuan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mencari. Terus begitu. Kita harus menyadari bukan karena kita bisa kuat mencari itu, tetapi karena Roh Kudus yang menyertai bersama di sebelah di dalam kita itulah yang memampukan kita untuk mendapat segala sesuatu. Di dalam Yohanes pasal 14 tadi ayat yang ke-18, saya coba sampaikan ini yang terakhir, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-18. Ayat 26 maksud saya. Ayat 26.
Yohanes pasal yang ke-14. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Fungsi dari Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita, di sebelah, di dalam kita, Dia mengajar kita untuk hidup di dalam kebenaran. Dia mengajar kita untuk hidup di dalam kebenaran. Alkitab menyatakan dengan tegas, tidak mungkin sumber mata air mengeluarkan dua rasa. Pahit dan manis, tidak mungkin. Alkitab juga menegaskan dalam kitab Wahyu, kalau mau panas, panas, kalau mau dingin, dingin. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Pernyataan ayat-ayat itu mengindikasikan tidak mungkin dari kita yang tinggal di dalam kebenaran oleh karena pekerjaan Roh Kudus menghasilkan dua output yang berbeda dari hidup kita ini. Ada seorang anak Tuhan, dia rajin sekali ibadah. Meskipun jauh dia akan pergi. Tapi beberapa kali kami temui istrinya di kaki, di tangan, di badan, bekas pukulan-pukulan satu. Itu tidak hanya sekedar memar, bentol-bentol di badannya. Dipukul seadanya, kadang-kadang pakai apa ini, ikat pinggang, ada sapu yang sapu. Anaknya di kamar mandi dicelupin kayak membaptis anak, celup naikin, kalau papanya marah. Ibadah ke gereja hebat, menceritakan tentang Tuhan hebat, luar biasa. Tapi Tuhan yang hebat itu tidak sampai muncul kepada pribadi orang itu. Istrinya tetap aja dipukul, dihajar. Anaknya tetap saja kalau dia salah dicelupin di kamar mandi, dikunci di kamar mandi, lampunya dimatikan, disiram, dicelupin di bak, dan seterusnya. Meskipun zaman Rodi sudah berlalu, tetapi keluarga ini masih tetap memegang teguh pengajaran itu. Dan dia berkata, menceritakan tentang Tuhan. Yesus itu ajaib, luar biasa. Tapi apa yang disampaikan melalui lidah mulutnya tidak sampai menyentuh akar permasalahan itu. Dalam ayat 26 jelas, pekerjaan Roh Kudus itu membuat kita hidup di dalam kebenaran. Dia mengajar kita untuk hidup di dalam kebenaran. Dulu suami ganas mungkin suka pukul. Lama-lama ketika dia mengenal Tuhan, sekarang tidak pukul lagi. Dia menggunakan tangannya untuk membelai istrinya. Sayang. Dulu kata-katanya kasar, sekarang kata-katanya lembut, penuh kasih. Kenapa? Ada proses pelajaran demi pelajaran yang
seturut dengan firman Tuhan. Sehingga ketika dia mengajar kita untuk hidup benar, rasanya sakit. Menghilangkan itu kan sakit dari tubuh ini. Bapak Ibu yang tidak pernah berpuasa, rasanya akan menyakitkan bagi tubuh. Perut sakit, kepala pusing, mau muter. Kalau lihat makanan jangankan lihat, bau ikan asin yang digoreng pun ngilernya bukan main. Apalagi terbayang dari waduh es campur, waduh es krim, rasanya sakit. Kalau setiap hari kita buat sakit begitu terus, lama-lama sakit itu akan menjadi bakat. Seperti istilah bisa itu karena biasa. Roh Kudus akan terus mengajar kita hidup dalam kebenaran. Terus kita ditempa, sakit terus, sampai pada akhirnya kita siap. Tukang pandai besi itu di rumah di Jombel, samping rumah saudara Bapak Musim itu ada tukang pandai besi. Kita bawa plat satu ke sana, minta apa? Buat pedang, buat pisau. Dipanaskan, setelah dipanas dipukul, agak dingin dipanaskan lagi. Setelah panas dipukul lagi, pukul terus. Dibentuk, dipukul, dingin, dipanaskan lagi. Setelah panasnya dipukul lagi, sampai membentuk pedang, pisau atau alat yang diingini. Setelah itu kalau dia ingin tajam, harus dipanaskan lagi, celup ke dalam air, cus, panaskan lagi, celup ke dalam air, cus, supaya tambah kuat, tambah tajam. Waktu kita memakai golok itu, pisau itu tajam, enak rasanya. Kita tidak melihat proses buatnya. Kalau kita melihat orang sukses, waduh enak ya orang sukses. Tahukah Bapak Ibu Saudara proses dia untuk sampai di situ? Dia harus juga balik mungkin, dia harus menangis, dia harus mengalami kerugian, dia harus mengalami sakit. Kita sebagai penonton enak lihatnya, turun naik mobil, bukan naik angkot, tapi mobil pribadi yang AC-nya dingin, yang berdebu AC-nya, seterusnya. Kelihatannya enak, nyaman, baik. Jangan lihat hasil akhirnya, prosesnya. Nah, Roh Kudus mengajar kita untuk hidup di dalam kebenaran. Sakit memang, tetapi semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roh Kudus yang bersama dengan kita, di sebelah, di dalam kita itu, yang akan terus mengajar kita, mendidik kita, untuk kita hidup di dalam kebenaran. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Yesus yang telah mati di atas kayu salib, dia masuk proses demi proses hanya untuk dan demi kita yang dikasihi. Ketika dia kembali ke surga, dia menyediakan penolong yang lain kepada kita, yang setara itu menyertai kita, bersama di sebelah di dalam kita. Maka pagi hari ini terimalah kebenaran dan nikmati semuanya, agar itu menjadi stamina yang semakin memperkuat, memperkokoh hidup kita di dalam Tuhan. Saya mengundang kita bersama untuk sama-sama berdiri.
Mari kita menghampiri tata kekudusan Tuhan. Telah melihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Haleluya. Syukur buat segala perbuatan yang ajaib bagi kami. Mari jemaat Tuhan persiapkan diri dengan baik untuk makan sehidangan dengan Tuhan di dalam perjamuan yang kudus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kami siap untuk makan sehidangan dengan Tuhan di dalam perjamuan yang kudus. Kiranya perjamuan kudus ini mengingatkan kepada kami akan perbuatan-Mu, akan
kasih buat pekerjaanmu, sehingga kami memiliki kehidupan yang baik, kesejahteraan, keselamatan dari Tuhan dilimpahkan bagi kami. Pertolongan Allah limpah bagi kami. Pakailah pelayan perjamuan yang sebentar akan menghantar perjamuan ini ke tangan umat-umat-Mu, dan setiap tangan umat-Mu yang mengambil dengan iman, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terlalu mari seluruh jemaat Tuhan, saya undang untuk bersama berdiri. Angkat tangan kanan sambil memegang roti. Roti yang kita pegang adalah melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang terpecah-pecah oleh karena pelanggaran dan kesalahan. Tubuh itulah yang memurnikan kita kembali. Tubuh itulah yang melayakkan kita kembali, sehingga kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengarkan firman Allah sebelum kita memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah Aku teruskan kepadamu, telah Aku
aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat cawan yang berisi air anggur. Amen. Anggur ini melambangkan darah Tuhan. Darah yang mengalir dari tubuhnya oleh karena dera dan aniaya. Darah itulah yang menguduskan dan menyucikan kita, sehingga di hadapan Tuhan kita kembali murni tak bercacat celah, sehingga keselamatan limpah bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ucapkan syukur kepada Tuhan atas segala pengorbanan dan kasih-Nya kepada kita. Perjamuan kudus telah kami lakukan dalam rangka mengingat pengorbanan
bagi kami yang percaya kepada-Mu. Hari ini bagi kami yang sedang mengalami sakit, kami percayakan hidup kami kepada Tuhan, dan kami berkata kami sudah sembuh dalam nama Yesus. Kami yang lemah, kami berkata kami kuat karena Tuhan yang menopang dan menolong kami. Kami yang mengalami masalah, ada kekuatan dalam nama Yesus. Kami yang sedang bergumul dengan kesulitan kehidupan, Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami. Di tengah coronavirus hari ini yang kami alami, yang mewabah di seluruh dunia, Tuhan menjaga benteng bagi kami, sehingga kami terhindar dari segala bahaya. Tangan Tuhan yang menopang setiap kami. Kami telah lakukan perjamuan kudus. Dimuliakanlah Tuhan di atas seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.
Bagi Bapak Ibu yang keluarganya atau memerlukan perjamuan kudus, nanti silakan hubungi Ibu Gembala. Bisa mengikuti ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan perjamuan khusus, silakan menghubungi Ibu Gembala ya, supaya dibagi yang tidak dapat hadir, yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Minggu depan kita akan mengadakan ibadah lagi ya, jam 8, dan mohon maaf untuk anak sekolah minggu memang belum bisa, tapi kemarin sempat saya bicara dengan Ibu Gembala bagaimana kalau digabung anak sekolah minggu, kita ibadah jam 8, anak sekolah minggu di sebelah hanya bercerita tentang firman Tuhan saja. Jadi ada anak satu atau anak youth yang mengajar mereka bercerita di sana di pastoral. Kita berdoa untuk Bapak Galinggi supaya Tuhan sembuhkan buat Ibu aku, supaya juga Tuhan sembuhkan mereka dan jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Tuhan yang memberkati. Sekali lagi saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara yang punya nomor handphone, ada WA supaya bisa dimasukkan dalam grup GPI Permata, karena setiap pagi saya akan kirimkan renungan 5 menit setiap pagi untuk paling tidak doa saya kepada jemaat Tuhan untuk kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian bersama berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Segala pujian kemuliaan bagi Tuhan. Pujian, hormat, dan syukur kami naikkan bagi Tuhan yang berkenan hadir memberkati ibadah kami pagi hari ini. Biarlah serangkaian ibadah ini semata-mata hanya untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan, sebab Engkaulah Raja di atas segala raja yang menopang dan menolong kami. Diberkati aktivitas kami sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Kiranya pimpinan kuasa Allah yang menyertai kami, memproteksi kami sekalian dari segala virus wabah yang mewabahi seluruh bangsa ini. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna bagi kami. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Berdoa bagi Bapak Galinggi, apapun sakit yang dialami, kami berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Ibu aku, Bapak Abed, Bapak Sinhak, Bapak Andi Sanjaya, Tuhan yang berkenan menolong mereka sekalian. Juga berkati seluruh rumahmu, baik pekerjaan, usaha yang kami geluti. Tuhan yang melimpahkan berkat. Engkau yang menjaga dan melindungi keluar masuk rumah kami, sehingga melimpahlah berkat dari Tuhan bagi kami. Diberkati bangsa dan negara kami, dari pemimpin yang tertinggi negara kami, Bapak Presiden, bahkan setiap daerah, pemimpin-pemimpin yang ada di daerah,
bahkan tempat di mana kami ada dan tinggal. Tuhan yang memberkati mereka, berikanlah hikmat kepada mereka untuk dapat memimpin semua masyarakat dengan takut akan Tuhan. Diberkati, dipulihkan bangsa dan negara kami. Kami memberkati juga orang-orang yang ada di sekitar kami, gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan urapi dan pakai mereka sekalian. Banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan dengan masalah yang dialami. Kami tahu Tuhan yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Tante masih direkam tahu. Apa yang